Bab 1526. Kantor Urusan Luar Negeri adalah kantor manajemen komprehensif eksternal, yang dikendalikan oleh Kepala Sekte Luar Sekte Carter, Hans Carter. Itu adalah momen langka Hans bersantai dan minum teh ketika pelayannya bergegas ke kamar dengan cemas. Ya Tuhan, Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Hans mengerutkan kening sambil menegur pelayan itu, mengapa kamu panik? Betapa tidak pantasnya. Pelayan itu terengah-engah ketika dia mencoba untuk menyampaikan berita, keempat anggota tubuh Tuan Mason telah lumpuh. Lebih dari setengah penjaga kami terbunuh, termasuk kapten dan wakilnya. Tuan, Anda harus pergi keluar dan lihatlah. Tidak ada jalan. Hans berdiri dan menggebrak meja. Tidak ada yang berani membuat keributan di sini di Sekte Carter sejak hari dia dilahirkan. Tidak mungkin dia akan mentolerir ini. Hans langsung keluar. Kumpulkan semua kekuatan pertahanan dari murid luar. Jika ada yang melanggar perintah, bunuh tanpa ampun. Dia kemudian bertanya, siapa pembuat onar? Marsekal Agung Rahasia. Marsekal Agung. Hans mengerutkan kening. Marsekal Agung yang kekuatan hidupnya telah dihancurkan. Pelayan itu menjawab dengan tegas, benar. Hans mencela dengan cemberut di wajahnya, pasukan yang tidak berguna dan putus asa yang bahkan tidak bisa menangani orang cacat. Pelayan itu menjelaskan, Tuan, Marsekal Agung membawa serta 2 prajurit yang kuat. Dari spekulasi awal saya, keduanya berasal dari pasukan bunuh diri Alpha. Merekalah yang melukai orang-orang kita. Hans memarahi, skuad bunuh diri Alpha tidak lebih dari sekadar Archduke ketika mereka dibandingkan dengan 3 prajurit kelas raja di tengah-tengah murid eksternal kita. Pergi beritahu 2 prajurit kelas raja dari sekte luar untuk ikut denganku dan menangani situasi. Dia menambahkan, adapun prajurit kelas raja lainnya, dia bisa memimpin murid sekte luar untuk mengepung dan menjaga sekte Carter. Ya Pak. 3 prajurit kelas raja di sekte Carter adalah bukti fondasi kuat sekte dalam seni bela diri. Hans memimpin 2 prajurit kelas raja ke pintu batu untuk memastikan keseriusan situasi. Dia sangat marah dengan kekacauan di depan matanya, terutama ketika dia melihat putranya sendiri, Mason, terbaring di lantai seperti pengemis lumpuh. Satu-satunya niat yang dia miliki saat itu adalah untuk membunuh semua orang yang menyakiti rakyatnya. Mason berjuang sekuat tenaga dan berkata, Ayah, tolong, aku. Mendengar teriakan minta tolong yang menyedihkan itu, Hans merasa sangat tertekan hingga hampir mencekik dirinya sendiri. Mason, bertahanlah. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku akan membalas dendam pada mereka yang melakukan ini padamu. Mason menjadi tenang setelah mendapatkan jaminan yang telah lama ditunggu-tunggu dari Hans. Hans memelototi Zeke dengan mata merah, Marsekal Agung. Status Sekte Carter lebih tinggi dari kekuatan manapun di Rahasia. Beraninya kau menghancurkan sekteku dan membuat kekacauan. Zeke melirik Hans dengan dingin. Kamu adalah kepala Sekte Carter. Hans mencibir, Kamu tidak layak bertemu dengan kepala sekte secara pribadi. Aku adalah kepala sekte luar. Kesal, Zeke mengulangi, saya telah menjelaskan bahwa saya hanya ingin bertemu dengan kepala sekte Carter. Bukan tempatmu untuk menuntut begitu. Setiap anggota sekte Carter dianggap sangat kuat di dunia luar. Kamu harus menghitung berkatmu karena aku di sini untuk melihatmu secara pribadi. Jangan memaksakannya. Zeke menghela nafas sambil mencari tempat untuk duduk. Terserah. Aku akan mengulanginya lagi. Aku harus meminta kepala sekte Carter untuk menyambut kehadiranku di sini hari ini. Dengan kata lain, Zeke mengisyaratkan bahwa Hans tidak layak berbicara dengannya. Hans mencibir, baiklah. Aku tidak pernah percaya apa yang mereka katakan tentang kesombongan dan sikapmu yang mengerikan, tapi aku sudah menyaksikannya sendiri hari ini. Kamu memaksaku melakukan ini. Bab 1527. Diam. Killer Wolf melompat keluar dan berteriak, berhenti main-main. Zeke sangat jelas bahwa dia ingin pemimpin keluarga Carter menyambutnya. Aku akan membunuhmu jika kamu memuntahkan lebih banyak omong kosong. Apa-apaan, Hans berada di ambang kehancuran total. Dia adalah kepala sekte luar Carter dan memiliki status lebih tinggi dari Marsekal Agung. Namun bawahan Marsekal Agung melontarkan hinaan dan bahkan mengancam akan membunuhnya. Ini adalah penghinaan yang paling mentah. Dia tidak sabar untuk memerintahkan 2 prajurit kelas rajanya untuk menguliti serigala pembunuh hidup-hidup. Serigala pembunuh melompat ke tempat yang lebih tinggi dan meraung di bagian dalam sekte Carter. Dengarkan di sini, pemimpin keluarga Carter. Marsekal Agung ada di sini. Keluar dan sambut dia.
Jika saya tidak melihat Anda dalam 10 menit, saya akan membunuh sekte luar satu persatu. Jika saya tidak melihat Anda dalam setengah jam, saya akan membunuh murid sekte dalam Anda. Dan jika saya tidak melihat Anda dalam 1 jam, saya akan hancurkan kalian semua. Raungan memekakkan telinga dari Killer Wolf mengguncang tanah dan bergema di hutan. Saat dia mengatakan itu, dia melompat turun dari batu dan menusukkan pedangnya ke jantung Mason. Mason, yang sudah diambang kematian, bergetar hebat saat pedang menembusnya. Dia mati bahkan sebelum dia bisa berteriak. Ah! Hati Hans hancur melihat putranya. Dia membunuh anakku tepat di depan mataku dan Carter. Tidak ada yang bisa menghapus penghinaan saya. Hans tidak tahan lagi. Dia berteriak, perhatian, prajurit kelas raja dari sekte luar. Kedua prajurit kelas raja membungkuk sedikit dan menjawab, ya, Tuan. Hans menunjuk ke arah serigala pembunuh dan meraung, bunuh dia. Bunuh dia dengan cara apapun. Aku ingin dia membayar untuk membunuh anakku. Ya, Pak. Prajurit kelas raja memandang serigala pembunuh dengan mata sedingin es. Pasukan serigala mematikan yang dipimpin oleh serigala pembunuh sedang dalam kekacauan. Nyawa jenderal mereka sedang terancam, jadi wajar saja jika mereka ingin melindungi nyawanya. Tapi serigala pembunuh segera memerintahkan mereka, dengarkan ini, serigala mematikan. Tak satu pun dari kalian dapat mengganggu pertempuran. Saya ingin bertarung secara pribadi dengan prajurit kelas raja. Mereka mengatakan bahwa sekte Carter sangat kuat. Saya akan melihatnya sendiri. Jika itu benar. Ayo, kalian berdua. Tunjukkan gerakan kalian. Soul Wolf dengan cepat menambahkan, hei, anak kecil. Apa kamu yakin bisa menangani kedua kakek ini? Bagaimana kalau aku membantumu? Sialan, tegur Killer Wolf. Ini pertarunganku. Jangan ikut campur tanpa izinku. Baiklah kalau begitu. Tapi jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu harus memanggilku, ayah. Prajurit kelas raja dari keluarga Carter langsung dipenuhi amarah. Serigala pembunuh di sini memprovokasi kami, dan serigala tunggal bahkan menyebut kami, kakek. Beraninya mereka mempermalukan kita. Ini tidak bisa ditoleransi. Ark. Kedua prajurit kelas raja dari keluarga Carter menyerang serigala pembunuh. Salah satu dari prajurit ini saja sudah cukup kuat untuk menghancurkan sebuah gunung. 3 prajurit yang mengeluarkan kekuatan sepenuhnya akan sangat kuat sehingga mereka bisa menghancurkan segalanya. Untungnya, mereka tidak ingin merusak kediaman keluarga Carter. Mereka memindahkan medan perang mereka beberapa mil jauhnya dari gedung-gedung. Meski begitu, serangan balik mereka masih bisa mencapai gedung-gedung dan beberapa orang biasa terbunuh secara tidak sengaja. Logikanya, 2 prajurit kelas raja pasti cukup untuk menghancurkan satu. Namun pada kenyataannya, mereka tidak memiliki keunggulan saat melawan Killer Wolf. Yang terakhir bahkan terkadang menemukan peluang untuk melakukan serangan diam-diam terhadap mereka. Prajurit kelas raja tidak bisa membunuh serigala pembunuh sama sekali. Alis Zeke dirajut erat saat dia menyaksikan pertarungan. Bab 1528. Zeke tahu bahwa prajurit Charters tidak setara. Mereka tidak sekuat prajurit kelas raja sejati. Setidaknya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di luar sana. Mungkinkah keluarga Carter mempercepat prosesnya? Atau mungkin mereka memiliki semacam keterampilan yang secara paksa dapat meningkatkan kekuatan mereka ke kelas raja? Apakah keduanya menjalani kursus kilat? Ada kemungkinan besar bahwa itu benar-benar terjadi. Ini benar-benar sekte yang diturunkan dari zaman kuno, keterampilan bertarung mereka luar biasa. Seiring waktu berlalu, kekuatan fisik Killer Wolf terkuras oleh prajurit Carter. Pertahanannya pecah, dan mereka berdua mampu menyerangnya. Pertahanannya pecah, dan mereka berdua mampu menyerangnya. Para prajurit menyerang serigala pembunuh, menyebabkan serigala pembunuh jatuh seperti meteor sebelum ambruk ke tanah. Kawah sedalam 2 meter terbentuk karena kejatuhannya. Tubuh Killer Wolf tertanam di bebatuan, tidak bisa bergerak. Serigala pembunuh memiliki warna kehijauan di wajahnya dan dia dalam kondisi yang menyakitkan dan menyedihkan saat dia mengeluarkan banyak darah. Jeroannya rusak parah. Ketika kedua prajurit itu menyerbu ke arahnya, Killer Wolf menjadi panik. Serigala tunggal. Tolong aku. Serigala tunggal tersenyum kecut. Serigala pembunuh, apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Apa yang harus kamu lakukan jika kamu membutuhkan bantuanku? Karena nyawanya dipertaruhkan, Killer Wolf berteriak tanpa banyak berpikir, ayah, tolong aku. Suara mendesing.
Serigala Tunggal berlari keluar seperti peluru yang melaju kencang. Dalam sekejap mata, dia bertabrakan dengan para pejuang keluarga Carter. Potensi keterampilan dan kekuatannya terlihat sepenuhnya pada saat ini saat dia menjatuhkan keduanya ke udara dengan tubuhnya. Meskipun Serigala Tunggal tidak berada di kelas raja, kemampuannya sebanding dengan satu. Pupil kedua prajurit itu mengerut. Raja lain. Kami benar-benar bertemu dengan bandel hari ini. Serigala Tunggal dengan cepat terlibat dalam pertarungan dengan prajurit kelas raja. Kepala sekte luar Carter, Hans, merasa merinding di seluruh kulitnya. Brengsek, brengsek. Kedua, serigala dari pasukan bunuh diri Alpha ini adalah prajurit kelas raja. Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya ada dua di Rahasia? Salah satunya adalah yang terkuat dari kelas raja, dan yang lainnya adalah Ares. Kenapa sekarang ada dua lagi? Informasi dari mata-mata kita salah. Selain itu, kekuatan Killer Wolf sendiri hampir pada tingkat yang sama dengan kedua prajurit kelas raja dari keluarga Carter. Menyedihkan. Mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Butuh banyak usaha bagi Killer Wolf untuk membebaskan dirinya dari kawah. Begitu dia bebas, dia menyerang tanpa ragu-ragu. Kamu brengsek. Beraninya kamu memukulku. Aku akan membunuhmu. Killer Wolf sudah bisa bertarung melawan prajurit kelas raja dari keluarga Carter saat dia sendirian. Sekarang setelah dia bergandengan tangan dengan Soul Wolf, para prajurit jelas bukan tandingan mereka. Dalam waktu kurang dari 3 menit, kedua prajurit itu dikalahkan. Hans berkeringat dingin ketika dia menyadari bahwa prajuritnya bisa mati kapan saja. Ada 3 prajurit kelas raja di sekte luar Carter. Jika 2 dari mereka mati, itu akan berakibat fatal bagi sekte luar. Hans dengan cepat berteriak, mundur segera. Kedua prajurit itu tidak bisa dipermalukan. Selama ini, mereka adalah harapan dan kejayaan sekte luar keluarga Carter. Namun, mereka akan dikalahkan di depan semua orang. Mereka tidak akan pernah menjalani rasa malu ini. Tidak. Bahkan jika kita mati hari ini, kita tidak akan pernah bisa mundur. Kedua prajurit bertemu mata dan mengambil keputusan. Kami adalah prajurit kelas raja dari keluarga Carter, dan kami tidak akan pernah mentolerir penghinaan seperti itu. Bahkan jika kami mati, kami akan menyeretmu bersama kami. Dengan mengatakan itu, keduanya tiba-tiba memeluk serigala tunggal dan serigala pembunuh. Kemudian mereka menembakkan ledakan energi yang intens. Seolah-olah mereka telah mendorong keluar semua energi dari tubuh mereka. Mata Zeke melebar saat melihat mereka. Omong kosong. Mereka akan merusak kekuatan hidup mereka dan membawa serigala tunggal dan serigala pembunuh bersama mereka. Bab 1529. Zeke meraung, serigala pembunuh, serigala tunggal. Segera mundur. Dia terlambat. Sebuah ledakan keras bergema. Prajurit kelas raja dari keluarga Carter telah merusak kekuatan hidup mereka. Sebuah ledakan besar merobek lubang di ruang angkasa. Kedua prajurit itu meledak berkeping-keping dalam sekejap. Gelombang kejut mengirim Soul Wolf dan Killer Wolf terbang ribuan meter jauhnya. Mereka mendarat di suatu tempat di hutan dan menghilang. Ah! Hans berteriak saat kakinya menyerah. Dua prajurit kelas raja dari keluarga Carter telah gugur. Ini adalah kerugian besar bagi kami. Marsekal Agung harus mati. Zeke juga sangat marah. Dia dengan cepat menghunus pedang Raja Naga dan menusukkannya ke tanah. Cari serigala tunggal dan serigala pembunuh segera. Jika mereka mati, aku ingin semua orang dari keluarga Carter membayar. Orang dewasa dan anak-anak, akan kubunuh mereka semua. Dua tim dikirim dari pasukan serigala mematikan untuk mencari serigala pembunuh dan serigala tunggal. Hati Hans berdarah untuk putranya dan para pejuang dari sekte luar keluarga Carter. Ini memalukan. Matanya dipenuhi amarah saat dia berteriak, tidak masuk akal. Penghinaan seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan tidak dapat dimaafkan. Kamu sudah keterlaluan, kalian semua. Beritahu Perdana Menteri sekarang juga. Jika dia tidak memberimu hukuman mati hari ini, jangan salahkan kami karena menyerang Ateville. Ini akan menjadi akhir dari perjanjian 100 tahun. Alis Zeke berkerut. Perjanjian 100 tahun. Apa itu? Saya harus menanyakannya kepada Perdana Menteri nanti. Di kediaman Perdana Menteri. Orang tua itu menjadi cemas setelah mendengar tentang apa yang telah terjadi. Berita itu merupakan pukulan besar bagi Perdana Menteri. Marsekal Agung membuat keputusan yang terburu-buru. Tidak ada yang boleh memprovokasi 4 sekte tersembunyi. Semua yang tergabung dalam sekte adalah pejuang yang kuat. Mereka memiliki pejuang kelas tertinggi yang mengawasi mereka.
Jika mereka memulai pemberontakan melawan rahasia, bahkan Marsekal Agung tidak akan mampu menghentikan mereka. Selain itu, perjanjian 100 tahun akan segera jatuh tempo. Jika kita membuat marah Sekte Carter dan mereka akhirnya menghancurkan perjanjian itu, kita akan menderita kerugian besar. Siapkan mobil dan pergi ke Sekte Carter segera. Tidak. Siapkan saja jet tempurnya. Kembali ke Sekte Carter, pertarungan antara kedua belah pihak masih intens seolah-olah perang yang mengakhiri dunia bisa terjadi kapan saja. Pedang Raja Naga Zeke bergetar hebat ditiup angin dingin dan memancarkan aura pembunuh. Jika Soul Wolf atau Killer Wolf ditemukan mati, aku akan menghancurkan Sekte Carter. Segera, tim dari Serigala Mematikan yang mencari Serigala Pembunuh dan Serigala Tunggal kembali. Untungnya, kedua serigala itu ditemukan, dan mereka tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Keduanya tertawa dan bercanda sambil berbaring di tandu. Zeke, kami mengalahkan kedua prajurit kelas raja musuh. Ingatlah untuk menghadiahi kami dengan 10 pon anggur alpa. Prajurit kelas raja kakiku. Prajurit kelas raja dari keluarga Carter bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Archduchess di luar sana. Mereka bermain kotor dengan merusak kekuatan hidup mereka karena mereka tidak bisa mengalahkan kita. Apakah ini bagaimana seseorang dari sekte besar harus bertindak? Mereka menghina dunia seni bela diri. Hans tercengang. Kekuatan hidup prajurit kelas raja yang rusak hanya melukai serigala pembunuh dan serigala tunggal, tetapi itu tidak membunuh mereka. Ini tidak mungkin. Bahkan seorang prajurit kelas tertinggi dapat mengalami cedera yang mengancam jiwa jika mereka mengalami ledakan dari kekuatan hidup prajurit kelas raja yang rusak. Tatapan Hans mendarat di baju besi serigala. Baju besi. Itu harus. Armor mereka pasti menerima semua kerusakan akibat ledakan. Tebakan Hans memang benar. Itu adalah armor berteknologi tinggi yang dibuat khusus oleh Cygnus Room. Bab 1530. Mereka belasan kali lebih kokoh daripada rompi anti peluru biasa. Zeke merasa lega saat melihat mereka berdua selamat. Dia kemudian mengeluarkan botol dan menuangkan 2 pil putih darinya. Zeke berkata sambil memberikan pil kepada orang-orang yang terluka, ambil ini. Itu pasti pil yang sangat efektif dan langka jika Zeke membawanya. Serigala tunggal dan serigala pembunuh ragu-ragu dan tidak mau menelan pil itu. Zeke, kita tidak ingin pil sebagai hadiah. Bisakah kita mendapatkan anggur alpa saja? Wajah Zeke menjadi gelap setelah mendengar itu. Bicara lebih banyak dan kamu bahkan tidak akan mendapatkan setetes anggur alpa. Keduanya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat mereka dengan cepat menelan pil mereka. Pil itu benar-benar ajaib. Tepat setelah serigala tunggal dan serigala pembunuh menelannya, mereka bisa melihat luka mereka sembuh bahkan dengan mata telanjang. Hans terkejut. Pil ajaib seperti itu akan menjadi harta karun di Sekte Carter. Saya tidak percaya orang luar memiliki pil seperti ini. Sepertinya saya telah meremehkan seniman bela diri di luar. Killer Wolf merasa tidak nyaman di bawah tatapan Hans. Dia memarahi, apa yang kamu lihat? Oh, itu benar. Di mana pemimpinmu? Mengapa dia belum keluar untuk menyambut kita? Setengah jam telah berlalu. Sudah waktunya untuk membunuh murid-murid Sekte Dalammu. Siapa di antara kalian yang merupakan murid Sekte Dalam? Lebih baik kau keluar dari sini dan biarkan aku membantaimu. Arogansi seperti itu. Sebelum Hans bisa menjawab, suara keras datang dari kabut di belakang. Itu adalah suara Perdana Menteri. Berhenti. Hans langsung merasa lebih nyaman. Saya tidak perlu khawatir apakah Marsekal Agung akan mundur lagi sekarang karena Perdana Menteri ada di sini untuk mengendalikannya. Perdana Menteri tidak peduli tentang citranya saat dia bergegas ke Charters. Jika saya menunda bahkan 1 detik, itu bisa membawa kerusakan rahasia yang tidak dapat diperbaiki. Dia menyadari ada kekacauan di mana-mana ketika dia akhirnya tiba. Dia langsung merasa pusing. Situasinya jauh lebih serius daripada yang saya bayangkan. Zeke telah membawa 100.000 prajurit dari pasukan Serigala Mematikan dan mereka mengepung Sekte Carter. Mayat para murid Carter berserakan di ambang pintu. Di antara mayat-mayat itu adalah Mason Carter dan 2 prajurit kelas raja. Zeke pasti memiliki keinginan mati. Pada saat itu, Perdana Menteri hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Saya akan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan tidak menanyakan semua ini. Ini bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Tapi dia tahu tidak ada jalan keluar kecuali terus berjalan. Great Marshal, Anda telah memberi saya sup panas. Dia menenangkan diri dan bertanya, Tuan Carter, ini. Hans menyela dia,
Perdana Menteri, saya menuntut keadilan. Sekte Carter tinggal di pegunungan dan dilindungi oleh hukum. Tidak ada yang diizinkan datang ke sini untuk membuat masalah. Marsekal Agung telah bertindak terlalu jauh. Dia tidak hanya mengepung Sekte Carter dengan pasukannya, tetapi dia juga telah melukai ratusan dari kita. Jika Williams tidak bunuh diri sebagai penebusan hari ini, jangan salahkan kami karena menyerbu ke Ateville untuk memperjuangkan keadilan. Adapun kesepakatan 100 tahun antara keluarga Carter dan rahasia, secara alami akan dibatalkan juga. Perdana Menteri mencoba meyakinkan Hans, Tuan Carter, harap tenang. Saya akan menangani ini dengan tidak memihak. Kemudian, yang pertama berjalan ke arah Zeke dan berkata, Marsekal Agung, tolong. Tolong jelaskan mengapa kamu melakukan ini. Zeke menjawab, tidak banyak yang bisa dijelaskan. Perdana Menteri merasakan jarum kekesalan menusuknya. Aku akan mati jika kamu tidak menjelaskannya. Marsekal Agung, mengapa kamu membunuh Mason Carter? Dia menyamar sebagai jenderalku, serigala tunggal, dan melanggar zona terbatas Devonville untuk mencuri batu roh, jawab Zeke. Dan mengapa dua prajurit kelas raja dari keluarga Carter dibunuh?